Ini merupakan salah satu kasus mencengangkan, seorang gadis berusia 8 tahun yang menerima donor jantung dari seorang gadis berusia 10 tahun yang menjadi korban pembunuhan. Setelah pencangkokan jantung dilakukan, gadis tersebut seringkali mendapatkan mimpi tentang suatu kejadian pembunuhan. Laporan ini diserahkan kepada pihak polisi yang kemudian berhasil menangkap seorang yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Bagaimana bisa seorang gadis muda dapat memberikan detail tentang pelaku pembunuhan yang tidak diketahui oleh orang lain? Apakah ini merupakan bukti bahwa kenangan atau ingatan bisa disimpan dan diwariskan melalui organ? Sebelum akhir tahun 1960-an, ilmu pengetahuan menganggap jantung kurang lebih sebagai pompa darah sederhana yang hanya berfungsi untuk menjaga kehidupan. Namun di pertengahan tahun 80-an, pandangan ini berubah. Jantung tidak hanya dianggap sebagai pemompa darah, melainkan juga memiliki kecerdasan sendiri. Jantung mampu mempengaruhi emosi, moral, dan keputusan. Terbukti dengan keberhasilan berbagai cangkok jantung di akhir tahun 70-an dan awal 80-an, di mana penerima donor melaporkan perubahan mengejutkan dalam kepribadian mereka. Di seluruh dunia, ratusan penerima donor organ melaporkan pengalaman yang menggelisahkan. Sebagai contoh, pada tahun 2005 di Prancis, seorang wanita dihantui oleh gambaran jelas tentang kematian dari pendonor organnya dalam kecelakaan mobil. Pada tahun 2006 di Kroasia, seorang penebang pohon menjadi cenderung mengurus rumah tangga setelah menerima ginjal dari seorang ibu rumah tangga yang meninggal. Di Georgia, negara bagian Amerika Serikat, pada tahun 2007, seorang pria menerima organ hati dari korban bunuh diri, dan akhirnya pria tersebut memutuskan bunuh diri persis seperti yang dilakukan pendonornya. Apakah kasus-kasus ini hanya kebetulan belaka? Kisah ini terjadi di Midwest, negara bagian Amerika. Seorang gadis berusia 8 tahun menerima jantung dari seorang wanita berusia 10 tahun, dan pencangkokan jantung berhasil dilakukan. Dokter yang menangani proses ini mencocokkan jantung pendonor dan penerima karena usia keduanya terpaut tidak terlalu jauh. Namun setelahnya, gadis itu mengalami mimpi buruk yang berulang. Dokter menyadari bahwa sesuatu yang tidak beres terjadi. Dokter menyarankan untuk berkonsultasi dengan seorang psikiater. Psikiater ini menyadari bahwa ini bukan sekedar mimpi, tapi lebih ke kenangan. Pertanyaannya adalah, kenangan siapa? Kemudian mereka membawa seorang seniman forensik. Gadis itu dapat menceritakan secara detail ke seniman tersebut semua petunjuk yang ada dalam mimpinya. Gadis itu tiada henti menceritakan ulang mimpinya. Gadis tersebut mengungkapkan bahwa mimpi itu selalu dimulai pada malam hari. Dia berada di tengah hutan, berlari sangat kencang karena ada seseorang yang mengejarnya, seorang pria besar. Dia berlari dalam kegelapan kemudian terjatuh ke tanah. Pria itu akhirnya mendapatkan dan menyerangnya. Pria itu menatap matanya sambil menyerang dan mengucapkan kata-kata tertentu. Gadis itu menceritakan kembali kata-kata itu kepada seniman forensik. Seniman forensik sekarang memiliki gambaran dan kata-kata yang diduga dilakukan oleh pelaku pembunuhan. Setelah menyebarkan informasi ini ke pihak berwajib, dalam waktu singkat mereka berhasil menemukan orang yang sesuai dengan gambaran tersebut. Saat diinterogasi, orang tersebut putus asa dan mengakui perbuatannya bahwa dia telah membunuh gadis berusia 10 tahun. Bukan hanya itu, bahkan pelaku mengungkapkan kata-kata yang hampir identik dengan apa yang gadis itu ungkapkan dalam mimpinya kepada polisi. Ini membuktikan bahwa kenangan dari pendonor jantung bisa disimpan dan berpengaruh kepada tubuh barunya. Penelitian oleh Dr. Andrew Armour dan tim ilmuwan pada tahun 1991 menunjukkan bahwa jantung memiliki sistem syaraf sendiri dengan 40.000 sel syaraf yang dinamakan sensor neuritis. Sel-sel ini mirip dengan sel-sel otak, memiliki kemampuan belajar, berpikir, dan merasakan secara independen. Temuan ini memberikan dasar kuat untuk mengklaim bahwa penerima jantung baru dapat mengalami perubahan dalam kenangan dan kepribadian mereka, sejalan dengan karakteristik si pendonor organ. Hal ini semakin menguatkan bahwa jantung memiliki kecerdasannya sendiri.
Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.